sampai terakhir kemarin rapat itu juga masih tetap ya silakan ada pertanyaan mungkin Bu Nanda ya. Saya jawab menurut kita kecil tapi itu besar. Kalau masih bareng itu nggak enak, ngomongin mantan itu nggak enak semua. Selamat datang di Bedah Skripsi. Lulus itu pasti, nama semester itu saya. Kembali lagi di Bedah Skripsi episode ke-3 dengan bintang tamunya Bapak Nanda Martian Angga Dimas, STMT, salah satu dosen Fakultas Teknologi Informasi. Sebelum Dosen terfavorit. Salah satu dosen terfavorit. Sebelumnya mohon diperkenalan dulu, Pak. Oke, jadi nama saya Nanda Martian Angga Dimas. Terus apa lagi? Panggilannya siapa? Panggilannya Angga. Kalau di sini Nanda ya. Oh iya. Tapi di rumah saya dipanggil Dimas nih. Oh Dimas ya. Paling kecil soalnya. Iya kan paling kecil. Saya anak terakhir Oh, soalnya. terakhir. Tapi kayak beda gitu kan, mesti begitu. Mungkin apa? Kepribadian dua, satu Dimas, satu. Boleh. Boleh. Kalau malam Dimas. Biasanya itu enggak Dimas sih. Oh iya ya. Nandanya ini ya. Oh, Aisyah. Nanda dosen, Dimas sih. Saya pikir yang Dimas malam, Nandanya pagi. Pagi. Nanda kan soalnya saya sering banget tuh dipanggilnya Nanda itu mesti mau email resmi, mau apa itu manggilnya mesti Bu. Ya, Bu Nanda silakan. Oh. Sampai terakhir kemarin rapat itu juga masih tetap ya silakan ada pertanyaan mungkin Bu Nanda ya. Saya jawab saya Terus Pak Nanda di sini sebagai apa? Oke, saya dosen ya. Saya dosen di Fakultas Teknologi Informasi. Merangkap sih soalnya. Oh gitu Pak. Apa itu? Jadi kalem juga, kemudian saya juga merangkap jadi pengawasnya di PDPI. Kalem apa? Kalem. Stop kalem. Kalem, kepala laboratorium. Jadi saya kepala laboratorium di RTI. Kalem. Oh gitu Pak. Sebelumnya Serius. Kok bisa ke FTI? Maksudnya bisa ke Unmar. Bisa ke Unmar. Jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah ini ya ngajar ya. Saya juga ngajar juga. Tapi Dosen apa juga. ya? Karena saya waktu itu masih S2 dan saya ngajar waktu saya masih studi S2, otomatis ini saya nggak jadi dosen tetap ya. Jadi istilahnya itu dosen LB ya, luar biasa. Itu cuma Luar kayak biasa. Luar biasa. Istilahnya kayak diperbantukan gitu ya. Jadi ngajar tapi nggak tetap di situ. Anu sukuan. Ya bolehlah kayak gitu. Nah itu di Malang. Terus apa ya? Itu kalau orang bilang itu paginya ngajar, malamnya ngoding. Oh, freelance. Jadi lebih lama saya di freelance. Tapi sebelumnya mungkin ya itu sih yang awalnya, karena sebelumnya saya kerja ngajar itu saya ini ya memang fokusnya awalnya kerja di pabrik ya, setelah lulus kerja di pabrik, setelah itu baru Pengennya. setelah itu wirausaha, setelah itu baru yang sambil S2. Nah, kenapa kok akhirnya pindah ke informatika? Karena saya rasa waktu itu freelance-nya lebih banyak di informatika daripada di R&D. Kebetulan waktu itu freelance-nya adalah saya ini ya develop game ya. Jadi dev game, kita freelance dev game sama beberapa temen. Karena itu lama di situ kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 5 tahunan mungkin. 5 tahun itu. Setelah itu baru akhirnya ya saya memutuskan akhirnya pas waktu kuliah itu juga oke lah saya ambil yang konsentrasinya yang informatika aja gitu kan. Oh Ya, berarti itulah. itu sebelum kuliah freelance. Dari sebelum kuliah terus
mungkin dapat setahun kali ya, baru saya akhirnya memutuskan untuk kuliah itu. Nah setelah itu baru sudah benar-benar fokus ke Jadi informatika. waktu kuliah sudah pro dulu. Enggak juga sih, ternyata kuliah di informatika enggak ini ya, karena enggak apa ya, kalau kita kuliah yang kita pelajari kan banyak tuh, Iya. enggak cuma satu bidang itu aja gitu Iya. kan. Nah, sedangkan kalau kita kerja kan biasanya fokus tuh, oke Iya. di satu bidang itu aja gitu kan. Nah, kalau dibilang jago ya enggak juga, karena saya jujur pas waktu saya kuliah itu saya enggak ngertinya. Saya banyak nggak ngertinya dan saya butuh banyak effort daripada teman-teman saya. Karena kita udah tahu ya Pak Nanda tadi ceritanya gimana kok milih TI, ternyata dia udah pro sebelum kuliah. Nah, kalau boleh tahu judul skripsinya Pak Nanda apa? Oke, judulnya. Kalau misalkan judulnya skripsi saya dulu, karena saya di elektro itu ini ya, saya ngambil waktu itu topiknya tentang tunanetra. Tunanetra. Ya, jadi intinya adalah saya pengen membantu tunanetra, gimana caranya si tunanetra ini sekalipun tanpa ada bantuan orang lain itu bisa tahu arah kiblat. Jadi Mulia sekali. tujuannya ini ya. Saya nggak tahu ya itu mulia sekali atau tidak. Cuman ya memang waktu itu memang banyak ya. Kebetulan teman-teman saya dulu memang terlalu banyak kita ambil yang di topik yang tunanetra waktu itu memang. Soalnya di kampus saya dulu memang lebih dicondong untuk ke apa yang kira-kira bisa manfaat gitu kan, bukan masalah teknologinya. Jadi bukan gitu. masalah update teknologinya yang kita unggulkan, tapi kebermanfaatan si penelitiannya itu tadi. Nah, jadi tujuannya waktu itu mulia untuk sekali. tunanetra. Jadi judulnya waktu itu kalau di lengkapnya itu kompas kiblat untuk tunanetra lah. Kompas kiblat. Untuk tunanetra. Jadi pakai sistemnya GPS, jadi dia dibawa kemanapun bisa, kecuali ke kutub utara dan kutub selatan. Oh gitu. Jadi apa? Gimana gitu kerjanya? Cara kerjanya? Iya. Kalau cara kerja ya, cara kerjanya sendiri sebenarnya datanya dari GPS dulu kan. Jadi karena waktu itu ini ya masih belum banyak yang Android ya. Jadi HP cerdas waktu itu, HP smartphone-nya itu istilahnya dulu ada PDA ya. Personal Digital Assistance PDA. Jadi kayak HP gini. Google Assistant. Enggak. Kayak PDA itu kayak HP smartphone sekarang ini, cuman dia OS-nya Windows. OS-nya Windows. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak mini komputer lah, Raspberry. Kalau misalnya kita install Raspberry Pi. Raspberry nggak Windows ya. Anu tuh, Nah, dulu. Intinya komputer yang kecil lah ya. Anu tuh, kayak HP terus dibuka gitu kan ada Nokia gitu. Iya. Ngerti gak sih? Iya, Iya. Nokia yang dulu memang seperti itu kan memang. Cuman kalau yang PDA itu memang OS-nya Windows. Oh, tapi sudah Windows itu. Nah, jadi ya sama sudah kayak smartphone gini, cuman memang dia OS-nya Windows. Nah, karena waktu itu smartphone masih belum banyak berkembang, karena kan baru berapa nih? 10 sampai 10 tahunan lah mungkin ya. Terakhir ini yang benar-benar drastis ya perkembangannya. Nah, cuman kalau misalkan yang dulu itu saya smartphone masih nggak terlalu bagus, otomatis kita nggak bisa mainan di software nih. Mainannya harus di hardware. Harus Berarti itu hardware? manfaatin hardware ya. Nah, karena hardware, kalau maksud saya gini, kenapa kok ada hubungannya sama yang software sama hardware tadi? Kalau software itu kan di smartphone sekarang sudah ada GPS kan? Ada GPS, semuanya lengkap sudah di smartphone-nya. Nah, cuman masalahnya kalau di HP dulu nggak ada. Otomatis saya harus bikin alat, saya harus beli modul GPS yang memang khusus sudah modulnya itu tadi, alat khusus untuk GPS. Nah, dari data GPS itu tadi diambil koordinat lintang dan bujurnya, kemudian dilakukan perhitungan, baru setelah itu membandingkan posisinya ya.
dengan yang posisi Ka'bah ya. Oh Ka'bah, iya. Iya kan? Nah baru setelah itu sudah ketemulah itu. Nah nanti outputnya adalah suara. Outputnya suara, ya. Jadi outputnya suara. Oh iya. Iyalah. Masa mending enggak? Masa iya tunanetra harus dikasih LCD. Iya. Jadi outputnya suara nanti kurang ke kiri satu gitu. berapa sekian derajat gitu kan. Iya. Nah, Bagus. kenapa kok harus ada sekian derajatnya? Walaupun kita kan nggak mungkin 1 derajat, berapa derajat itu kan nggak tahu kan kita seberapa. Itu cuman buat ukuran biar orangnya tahu kira-kira seberapa banyak dia geser, harus geser gitu kan. Jadi waktu itu alatnya itu prototipenya itu bisa dikalungkan ya. Jadi prototipenya itu dikalungkan. Cuman karena memang waktu itu alatnya cukup besar ya. Namanya prototip kan kita nggak peduli alat itu sebesar apa gitu kan. Nah ya masih nggak terlalu nggak terlalu portable banget lah. Ya itu sih. Jadi outputnya yaitu suara. Hitung lintang dan gue juga nyari satu Ramadan apa. Iya. Jadi karena kan apa ya, kita nggak bisa bikin misalkan gini, sholat gitu ya, kita sholat, kita mau arah kiblatnya ini ini loh kesana pokoknya ke barat gitu kan. Nah coba kita pikir bareng-bareng nih, kira-kira kalau misalkan 1 derajat menurut kalian nih ya, menurut Mas dan Mbaknya, kira-kira 1 derajat ini itu kecil atau besar? Kecil lah kayak. Kecil lah ya. Alah 1 derajat nih. Yang penting kan ke barat, yang penting niat ya, nggak usah bikin alat kan. Iya kan? Iya. Nah, mungkin kalau kita di perjalanan sing penting niat masih oke lah ya. Tapi kalau kita stay kan berarti kita acuh kan sama kiblat kita gitu Nggak kan. pernah peduli. Nah, nggak pernah peduli, yang penting ke Sholat. barat gitu kan. Nah, Iya. kalau gitu masjid nggak perlu dong ngitung kiblat kan. Iya. Nah, ya itu ya. Jadi 1 derajat ini menurut kita kecil, tapi itu besar. Kok bisa? Iya. Jarak kita ke Mekah, ya kan, ke Ka'bah itu kan jauh nih. Nih 1 derajat ya. Yang satu ke sini, karena kita jauh nih 1 derajat kan di sini dari posisi kita. Di sini makin jauh, ini makin besar. Oh iya. Nah 1 derajat itu kalian salah 1 derajat itu ngadep kemana coba? Iya. Pernah nggak kepikir kira-kira? Makanya kenapa masjid itu harus benar-benar akurat kan? Iya. Nah itu alasannya. Soalnya kan bayangan saya tadi 1 derajat jadi busur kan. Iya, kecil banget 1 derajat itu. Tapi karena jarak kita jauh banget, jadi apa ya? Nyabangnya akhirnya jadi kayak lebar banget akhirnya kan? Iya. Nggak tahu tuh 1 derajat kita kemana tuh ngadep tuh. Nah itu Pak, kan tadi udah cerita panjang, skripsinya buat alat segala macem. Nah pasti kan nggak mungkin, nggak tahu Mulus, sih. nggak mungkin Iya, mulus. nggak mungkin mulus ya. Pasti ada kendala-kendala. Kendala yang paling besar sih waktu itu sebenarnya bukan biaya ya. Waktu itu memang biaya ya. kaya. Sudah kaya. Oh, iya. Apa ya? Ya waktu itu sih memang agak lumayan ya biayanya. Cuman alhamdulillah waktu itu sudah tercover ya kalau masalah biaya. Sepele. Yang jadi masalah itu teknisnya karena kayak misalkan saya kan kompas kiblat itu kan banyak tuh fisikanya gitu kan. Termasuk waktu sholat, kita yang pakai waktu sholat itu kayaknya simple, ternyata hitungannya luar biasa. Luar jadi biasa. nggak nyangka. Iya. Karena memang kalibrasinya waktu itu ya, maksudnya akurasinya. Akurasinya waktu itu emang tinggi karena memang itu sampai satuan 1 detik ya. Kalau yang waktu sholat jadi benar-benar diusahakan itu akurat sekali. Dan si kompas kiblatnya juga sebenarnya 0,1, cuman kan untuk gerak orang 0,1 derajat kurang ke kiri, 0,2 derajat kurang ke kanan dibanting alatnya. Oh jadi waktu itu berarti waktu udah jadi prototipe gitu Pak, terus dicoba gitu. Iya, Beta nah test gitu. itu sebenarnya masalah teknisnya ya, karena memang
waktu itu akhirnya saya nyari referensi, itu akhirnya yang dapatnya itu adalah ada tulisannya bapak-bapak penelitiannya di S3 gitu kan. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah beliau itu orang UGM kalau nggak salah, fisika, orang fisika. Jadi S3 beliau itu beliau bikin tulisan atau penelitian yang masalah ini ya waktu sholat. Nah itu yang memang agak challenging. Terus kedua, yang hambatan berikutnya adalah alatnya. Maksudnya alatnya gini, komponen alatnya. Kebetulan nyarinya waktu itu agak susah. Jadi kita kan nggak ada yang produk yang dia itu buatan Indonesia. Kayak misalkan yang sensor kompasnya atau misalkan GPS-nya, modem GPS-nya gitu, nggak ada yang buatan Indonesia kan, kita nggak ada. Setahu saya memang nggak ada yang pabrikan itu. Nah kebetulan dan saya carikan yang paling murah tuh. Jelas saya cari yang paling murah, cuman akhirnya dapatnya harus impor. Beli di Alibaba. Nah itu sudah yang import itu karena saya nggak yakin, nanti takut kalau saya udah ngeluarin uang ternyata nggak nyampe barangnya. Nah saya beli di Surabaya, di Genting ya, Pasar Genting kan terkenal tuh yang elektronik, komponen-komponen kayak gitu juga tuh. Nah saya beli di Pasar Genting, mereka yang orderin. Nah gitu ya, mereka yang orderin tapi ya gitu inden akhirnya. Nah saya butuh waktu tuh buat nunggu itu dan masih was-was juga tuh. Takut nggak datang. Iya. Kalau nggak datang. Nah itu buat alatnya dari awal skripsi sampai akhir. Sampai akhir. Berapa bulan? Kalau waktunya sendiri itu kurang lebih nggak sampai 6 bulan ya, nggak sampai 6 bulan karena memang saya molor kan waktu itu kuliah saya. Sama kayak saya. Ya, bukan karena ini ya. bukan karena skripsinya, sama mungkin tipikalnya mahasiswa pada umumnya ya. Itu molornya bukan karena skripsinya, mungkin yang molor karena skripsi ini biasanya memang dia pinter gitu kan. Oke. Iya. Pinter karena saya nggak terlalu pinter saya. Jadi waktu itu molor itu kurang lebih, jadi saya ngerjakan skripsinya itu dari saya sempro sampai saya akhirnya ujian itu kurang lebih sekitar butuh 5 bulan kali, 4 bulanan lah, 4 bulan kurang lebih lah. Pasti kan dalam pengerjaan skripsi itu pasti ada orang yang bantuin atau penunjang. Ini susah nih. Kalau masih bareng itu nggak enak ya, ngomongin mantan itu nggak enak sih. Oke, jadi apa ya? Kalau saya mau bilang yang bantuin ya diri saya sendiri, kok kayaknya egois banget. Pasti ada. Sombong banget tuh saya. Ya itu sih. Ya mungkin kalau yang teknis sendiri ya yang bantu ya teman-teman sih, walaupun sebenarnya bantu cuman di basicnya aja awalnya. Soalnya kan apa ya, nggak semua orang itu benar-benar paham di semua bidang gitu kan. Walaupun sama nih, ya sama kayak misalkan sampean di informatika gitu ya, sampean sukanya di jaringan misalkan, sampean saya saya kasih tanyain masalah bikin aplikasi mas kayak gini gimana ya, kan gitu kan. Nah ya itu sih sama sih. Jadi saya cuman tanya di basic-basicnya karena saya mulai dari nol lagi belajarnya. Ya itu sih, itu teman-teman banyak membantu lah. Teman-teman. Kebetulan waktu itu Ayah. Iya ya. Ayah. Karena waktu itu ini sih, ya sudah lulus, saya belum kan. Oh. kebetulan waktu itu satu jurusan satu angkatan. Wah. Dia lebih pinter, saya enggak gitu. Jadi dia udah lulus langsung kerja, sudah diterima kerja sih, malah diterima kerja duluan dari sebelum lulus. Terus saya baru ngurusin skripsi itu. Gitu. Saya sebenarnya pengen tanya itu, Pak. Apa tuh? Putusnya gimana? Tapi kan nggak bisa. Jadi kursi panas.
Soalnya juga kan durasi ya Pak. Oke, Terus oke. terakhir pesan buat mahasiswa yang kayak saya yang lagi mau skripsi. Nah ini ya, ini menarik nih. Saya nggak apa ya. Poinnya sebenarnya kan kalau kita ngomong motivasi ke teman-teman yang skripsi nih, teman-teman mahasiswa yang skripsi, itu sebenarnya bukan masalah kalian masalah salah jurusan, kalian itu nggak seneng, kalian itu misalkan, aduh saya ini nggak bisa, nah itu masih bisa diusahakan ya, masih bisa minta tolong temennya gitu kan, minta ajarin, sering-sering ngumpul, baca-baca di internet gitu kan pasti bisa lah. Nah yang jadi poinnya sebenarnya sudah bukan di situ, tapi Bukan di situ Pak. prinsipnya adalah apa yang kalian mulai itu harus diselesaikan. Karena balik lagi kita kuliah itu nggak cuman buat diri kita ya, ada orang-orang yang di belakang kita termasuk keluarga ya. Nah, orang tua sekalipun beliau itu nggak membiayai ya, sekalipun oh ini loh saya kerja sendiri ini dari uang saya, cuman ada orang-orang belakang kita. Nah itu yang berekspektasi ke kita bahwa kita bisa selesai. Nah, jadi kuliah itu nggak cuman dapat ilmu aja, tapi kita juga ngelatih tanggung jawab juga gitu kan. Jadi apa yang kalian mulai itu harus diakhiri juga, harus diselesaikan juga. Motivasinya itu aja udah. Iya. Termenung ya. Aku rasa terenyuh. Soalnya sudah nggak peduli kalian mau salah jurusan, kalian nggak bisa, pasti bisa selesai, pasti bisa selesai. Iya. Pasti bisa selesai. Apa yang kamu mulai, Selesai. kamu harus bisa menyelesaikannya. Yaudah kalau gitu, terima kasih Pak Nanda. Oke. Udah mau diundang di podcast. Nanti next kita bisa undang lagi Pak. Oke. Cita-cita listrik. Listrik. Keteknisan ya. Oh iya, lebih keren. Saksikan Dasi episode selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah menarik. Eksklusif aja di channel Lebu Classroom. See you next time. Bye-bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions.